What the Hype versi Depon Topik. Pertama, Olahraga panjat tebing di Olimpiade 2024 menampilkan aksi memukau di nomor speed putri. Indonesia berhasil mengirimkan dua wakilnya, Desak Made dan Rajia Salsabila, yang menunjukkan performa gemilang dan sukses melangkah ke babak perempat final. Desak tampil impresif dengan mencatatkan waktu 6,38 detik, jauh lebih cepat dari Piper yang menyelesaikan lomba dalam 8,43 detik. Sedangkan Rajia Salsabila juga menunjukkan tekad dan semangat pantang menyerah. Meski kalah dalam pertandingan tersebut, catatan waktunya yang impresif sebagai the fastest loser memastikan langkahnya ke perempat final. Langkah mereka di perempat final akan menjadi momen yang dinantikan, dengan harapan prestasi lebih gemilang dapat diraih. kedua, Badminton Olimpiade 2024. Cabang olahraga badminton di Olimpiade 2024 telah tuntas dan menempatkan Indonesia dalam juru kunci di antara negara-negara peraih medali. Kemenangan Viktor Axelsen atas Kun Lavut dalam laga final tunggal putra menutup rangkaian pertandingan badminton dalam ajang Olimpiade tahun ini. Badminton yang menjadi cabang olahraga andalan Indonesia dalam meraih medali ternyata tak menghadirkan emas. Hanya Gregoria Mariska yang membawa pulang medali. Satu perunggu persembahan Gregoria dari sektor tunggal putri menjadi penyelamat dari kegagalan total meraih medali. Indonesia pun ada di peringkat ke-8 dalam daftar negara peraih medali dari cabang olahraga badminton. Suga BTS minta maaf naik skuter dalam kondisi mabuk. Suga BTS meminta maaf setelah diperiksa polisi akibat mengendarai skuter listrik dalam keadaan mabuk. Melalui surat itu, Suga mengaku sedih dan menyesal atas perbuatannya. Ia menjelaskan insiden itu bermula saat baru selesai makan malam dan minum alkohol. Suga mengaku tidak sadar dirinya tak bisa mengendarai skuter listrik setelah minum-minum. Idol bernama lengkap Min Yoongi itu lantas menjelaskan dirinya diperiksa polisi setelah kejadian tersebut. Kemudian ia menyatakan surat izin mengemudi atau SIM miliknya dicabut dan harus membayar denda. Andre Taulany gugat cerai istri setelah 19 tahun menikah. Andre Taulany menggugat cerai istrinya Rinwardia Trigina dengan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang sejak 4 April 2024. Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa, Umi Azma, menginformasikan hal ini dan menyatakan bahwa permohonan cerai talak tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1668 PDTG 2024 PA TGRS. Namun, Umi tidak menjelaskan alasan dibalik gugatan cerai tersebut karena sifat perkara cerai yang tertutup untuk umum. Meski begitu, Umi Azma mengungkapkan bahwa Andre dan Rinwardia telah menjalani proses mediasi. Detail dari mediasi tersebut pun tidak diungkapkan kepada publik. Umi hanya memastikan bahwa mediasi sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dengan tegas membantah tuduhan penggunaan 3 miliar untuk keperluan pribadi bersama sejumlah wanita. Dalam sidang di Pengadilan Ternate Jumat 26 Juli, AGK menekankan bahwa dirinya tidak pernah menginstruksikan pengumpulan dana untuk tujuan tersebut. Mereka saya anggap sebagai anak-anak saya dan tidak benar jika saya mengumpulkan uang untuk perempuan, ungkap AGK di hadapan majelis hakim yang dipimpin Rommel Franciscus Tampubolon. Sidang yang berlangsung pada Rabu 24 Juli itu turut menghadirkan jaksa penuntut umum KPK yang menunjukkan bukti 130 transaksi senilai 3 miliar rupiah. Saksi kunci Elia Gabrina Bahmid menguatkan tuduhan jaksa dengan menyatakan bahwa ia diperintahkan oleh AGK untuk mengantar dan membayar wanita-wanita yang bertemu dengan AGK di hotel. Seorang pemilik kos di Semarang terpergok saat menyantap daging kucing. Bahkan ia mengaku kurang lebih sudah mengonsumsi 10 kucing dalam 1 tahun terakhir ini. Ya paling 10 kali. Dari video viral yang beredar, pria itu mengaku memakan daging kucing sebagai obat penyakit diabetes yang dideritanya. Ini Pak, kucing saya Pak. Emang enak Bapak makan kucing Pak? Ya. Dan sekarang mau enak apa enggak, orang tua itu garam sudah enggak boleh. Daripada mau bunuh diri. Itu saya ngasih makan Pak. Iya, daripada saya yang mati, mending yang mati dong. Enggak dong. Enggak, saya tuh Saya ngeliat Bapak tadi pagi tuh beli pistok. Kan Bapak ada diabetes. iya. Kenapa beli pistok? Apa beli? Itu teman-teman. Pihak Polsek Gunung Pati Semarang pun melakukan penelusuran ke tempat kos tersebut, kemudian membawa NY untuk dimintai keterangan. ketujuh, Chume meninggal dunia saat berusia 72 tahun. Bintang Black Panther dan Black Panther Wakanda Forever itu dikonfirmasi meninggal dunia pada Selasa 6 Agustus di Garden City Hospital, Johannesburg, Afrika Selatan. Nongelo sang anak sekaligus perwakilan keluarga mengungkapkan Connie Chume meninggal dunia setelah sempat menjalani prosedur medis di rumah sakit. Aktris tersebut meninggalkan 3 anak dan 5 cucu. Connie Chume lahir di Welkom, Afrika Selatan pada 1952 dan memulai karir aktingnya pada 1980-an setelah kembali ke Afrika Selatan usai menghabiskan beberapa tahun di Yunani.
Ke-8. Yura kini jadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan di antara tren baru di media sosial. Ya, konten viral itu diawali dengan lagu versi Yura Yunita milik Dewa 19, yakni berjudul Risalah Hati, tepatnya di bagian refnya. Dalam trending Nggak Bisa Yura, warganet membuat unggahan galau dengan memberikan alasan mengapa mereka tidak dapat membuat seseorang jatuh cinta kepada mereka. Ke-9. Tebing Indonesia Fredrik Leonardo meraih emas Olimpiade Paris 2024. Di babak final, pria asal Kalimantan Barat itu mencatatkan waktu 4,75 detik, lebih cepat 0,02 detik dari Wu Peng asal China. Indonesia pun akhirnya mendapatkan medali emas Olimpiade 2024. Fredrik mengungkapkan bahwa perlombaan ini adalah impian masa kecilnya. Dan saya sambil menjadi atlet panjat tebing dan alhamdulillah saya concern di panjat tebing dan bisa bawa medali untuk Indonesia. Medali ini dipersembahkan untuk siapa, Mas Fredrik? Oh, yang pasti ini buat masyarakat Indonesia, buat tim panjat tebing Indonesia, buat pelatih saya, Coach Hendra Basir dan semuanya, dan yang pastinya juga kedua orang tua saya yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan doa dan dukungan. Atlet angkat besi putra Indonesia Rizky Juniansyah asal Banten ini sumbang medali emas kedua untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Rizky mencatatkan total angka 345 kg mengalahkan pesaingnya Dimitrov Bozidar dari Bulgaria. Tidak hanya itu, Rizky Juniansyah pun mencatat rekor baru di Olimpiade pada 75 kg usai sukses mengangkat bebas 155 kg snatch dan 199 kg clean and jerk. Ia pun berhasil naik podium tertinggi dan membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang lagi di Olimpiade Paris 2024 setelah atlet panjat tebing Fredrik Leonardo lebih dulu meraih medali emas pada Kamis lalu. Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.